Pertama, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dias, ada satu kalimat menarik Bapak Ibu sekalian. Ada kalimat menarik di dalam buku-buku tata kelola dan banyak penelitian tentang e-government ya. Menariknya dan tata kelola IT. Menariknya begini Bapak Ibu. It's strange or it's weird ya, adalah aneh gitu ya. Company or organization, they are willing to spend much money for the infrastructure, for the tools, but they don't want to invest or spend money for the person who use the tool or the person who utilize the tool. Jadi artinya begini, adalah aneh dalam prinsip tata kelola IT. Perusahaan organisasi itu pada mau menginvestasikan duit banyak gitu untuk beli alat, tetapi tidak mau menginvestasikan duit untuk ngelatih orang yang pakai alat gitu. Still the most important is not about the gun, tapi the man behind the gun, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi. Jadi itu sudah kaidah umum. Jadi jangan kita percaya bahwa kalau sudah punya alat orang pasti bisa. Yang unik itu malah orangnya. Nah, sehingga manajemen SDM itu menjadi penting. Nah, Pak Ramlan tadi gimana sih sharingnya? Oke. Sharing pertama Bapak Ibu sekalian, saya percaya in the end startingnya itu dari ketika kita bicara SPBA, menjawab nanti pertanyaan tadi Bu Heni, siapa yang awal tadi ya. Ketika kita bicara SDM SPBA, ingat ya, SDM SPBA majority is orang IT, benar. SDM SPBA majority adalah orang IT. Tetapi bukan cuma orang IT saja loh Pak Bu, karena kita bicara dalam SPBA 14 komponen itu, yang teratas adalah layanan SPBA. Nah, layanan SPBA adalah kumpulan dari aplikasi, infrastruktur, orang. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu, layanan Dispenduk Capil berbasis online. Maka itu ada orangnya, ada orangnya juga nggak mesti orang IT, tetapi juga bisa orang operator, penerima service desk, itu juga termasuk SDM SPBA untuk layanan ini. Tapi mayoritas memang ketika kita bicara saat ini, mayoritas problem utama adalah di IT. Nomor satu saya percaya Bapak Ibu, pertama kali yang harus diinvest itu adalah pimpinannya dulu. Pimpinannya dulu. Bapak Ibu, maka nomor satu, pimpinan harus membuka diri apa itu SPBA, apa itu e-government gitu. Pada level pimpinan seperti kepala dinas, kepala bidang, menurut pengalaman praktis kami Bapak Ibu sekalian, tidak perlu harus menguasai sampai ke detail teknis, sehingga yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin departemen IT ya itu adalah wawasan tentang isu-isu dan manajemen IT. Jadi kalau background Bapak Ibu pertanian, background Bapak Ibu kedokteran, background Bapak Ibu kedokteran gigi bahkan ada gitu ya. Background Bapak Ibu non IT tidak masalah, tetapi tuntutannya adalah sebagai pemimpin, misalnya kepala dinas, kepala bidang, Bapak Ibu harus segera membuka wawasan. Membuka wawasan. Caranya gimana membuka wawasan? Yaitu cara paling gampang ini tipsnya, gabung dengan WA group Bapak Ibu, WA group ya. WA group kalau bisa jangan ngomongin politik ya. Makanya kita kalau di webinar sharing SPBA jangan ngomong politik di sini ya. Kita ngomongin aja tentang apa sharing-sharing. Itu mau web grup apapun ikut di situ sehingga Bapak Ibu akan tahu teknologi apa yang terbaru, ilmu apa yang terbaru itu didapat. Bapak Ibu sekarang bisa belajar dari YouTube. Kalau saya sarankan kayak gini, webinar kayak gini Bapak Ibu ikut, ada training Bapak Ibu. Selalu jangan lupa Pak Bu. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat renja, jangan lupa alokasikan anggaran untuk training. Untuk kepala bidang dan untuk kepala dinas ya atau sekda atau di atas itu, maka Bapak Ibu membutuhkan training-training yang sifatnya wawasan, sifatnya manajemen. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk ke kepala seksi, ya kepala seksi itu teknis Bapak Ibu. Jadi saya merekomendasikan untuk teman-teman yang kepala seksi itu mulai Bapak Ibu dorong untuk ngambil sertifikasi dan training-training teknis. Misalnya dia programming, misalnya dia web programming, misalnya dia jaringan, bahkan dia ambil sesi NE, sertifikasi apapun yang teknis, ya Oracle dan lain itu kepala seksi. Masalah ini pertama kali yang harus Bapak Ibu perhatikan,
pada saat tentang SDM tadi, best practice-nya Pak Ramlan, itu adalah dimulai dari rekrutmen dulu, ya, rekrutmen dulu. Saya ngasih rekomendasi ke Bapak Ibu sekalian bahwa ketika sudah SPBA, maka di semua OPD harus ada staf IT-nya, Bapak Ibu. Kalau misalnya orang IT-nya nggak ada, at least ada tupoksi staf yang ada itu diberikan tugas tambahan, nanti akan mengikuti bintek dari Kominfo untuk semakin pintar di bidang IT. Kuncinya gimana? Cari orang di dinas Bapak Ibu atau di dinas yang membutuhkan, yang belum ada IT-nya, cari yang mungkin yang masih boleh tua, boleh muda ya, boleh senior, boleh junior. Pilih yang semangat belajarnya tinggi, Pak Bu. Nah, lalu berikan dia tupoksi untuk salah satunya adalah menjadi teknisi IT OPD itu. Kalau sudah, maka nanti teman-teman Kominfo itu harus membina itu. Membinanya caranya gimana? Setiap 6 bulan Bapak Ibu ada pertemuan paling tidak. Nah, mulai dari situ Bapak Ibu rekrut, kemudian ada tes administrasi, kemudian ada tes tes psikologi, ada tes praktek, tes wawancara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gaji, ya, masuk ke honor. Pak Ramlan dan Bapak Ibu, kalau berdasarkan pengalaman kami, honor ini memang bervariasi. Pertanyaannya mau pakai standar mana? Kalau pakai standar, ada standar Kementerian Keuangan, ada standar UMR, ya kan? Pakai UMR aja kadang-kala kita udah kacau, Pak Bu ya. Pakai UMR, ada nanti standar konsultan ada, Pak. Dia ada tenaga konsultan IT, dia ngeluarin setiap tahun berapa untuk tenaga IT. Nah, maka monggo Bapak Ibu sebenarnya mau pakai standar yang mana pada saat ini, ya. Jadi tergantung mau pakai standar mana, dari 1,7 sampai 7 juta itu ada. Nah, tapi Pak, dari pengalaman kami belajar ya, mendampingi dan belajar di Pemda, ternyata Pak, menurut kami yang utama bukan di uang, Pak. Yang utama bukan di uang. Orang-orang IT ini orang-orang unik, Pak. Karena kebetulan kita bekerja dengan teman-teman IT, orang-orang IT itu pertama bukan uang kalau yang kami temukan. Kalau ada teman-teman Surabaya di sini, teman-teman alumni kami di Sistem Informasi ITS yang pada pinter ini, mereka itu banyak yang bekerja di Surabaya. Saya tanya, kamu di sana karena gaji ya? Bukan, Pak. Kenapa? Saya di Surabaya dan lama karena apa? Karena salah satunya diberikan keleluasaan untuk belajar. Gaji itu ambil kalau menurut saya secara umum di kota Bapak Ibu sekalian aja. Secara umum, tadi saya sudah menyampaikan dari 1,7 sampai 7 juta untuk yang masuk itu ada. Cari secara umum tuh gaji rata-rata berapa, tapi yang jauh lebih penting adalah cari lingkungan, buat lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan menyenangkan termasuk ini Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Mas Dias tentang area. Jadi lingkungan, karir, rekrutmen gitu. Nah, itu Pak beberapa yang bisa kami ini. Kalau misalnya kami kadangkala ketika akan membutuhkan SDM yang betul-betul SDM ini, kami masukkan dalam kegiatan, ya, dalam kegiatan. Misalnya waktu saya membutuhkan untuk tracer study, ya, kegiatan di dalam tracer study itu artinya survei alumni, maka kami membutuhkan programmer, kami membutuhkan analis gitu ya. Maka SDM IT itu kami masukkan bundling dalam kegiatan tracer study tadi. Jadi opsi kedua bisa dengan cara SDM IT itu dimasukkan dalam anggaran kegiatan, ya, anggaran kegiatan tadi. Jadi karena memang sifatnya tenaga pendukung dari kegiatan gitu. Nah, opsi ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya yaitu tadi Bapak Ibu misalnya ya bekerja sama dengan rekanan, misalnya dengan Tati, karena ada permintaan beberapa teman-teman, ini Pak honorer sudah dilarang, gimana ya? Nah, ada permintaan itu salah satunya bisa nggak Pak sistemnya IT itu outsourcing gitu. Nah, itu saya pikir tadi menjawab pertanyaan Pak Ramlan. Monggo kalau nanti ada pertanyaan lagi. Makasih Pak Dias. Bapak Ibu, ini sekaligus ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu waktu kita mendampingi satu Pemda, ada pertanyaan, Pak bisa nggak
BKD atau OPD atau dinas yang bertanggung jawab untuk mempromosikan memberikan usulan-usulan promosi itu melihat kinerja harian sampai berbagai isu itu. Nah, Bapak Ibu memungkinkan nomor satu sebelum kita bicara big data, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah adalah integrasi dari berbagai aplikasi yang menyangkut SDM. Kalau Bapak Ibu punya akses terhadap aplikasi-aplikasi itu, maka tahapan pertama yang harus Bapak Ibu lakukan agar mengimplementasikan manajemen SDM yang baik, Bapak Ibu harus mengintegrasikan aplikasi-aplikasi dari mulai perekrutan, absensi operasional sampai dengan pengawasan tadi diintegrasikan, Pak Bu, diintegrasikan. Nah, dari integrasi 3 sistem itu, maka muncullah bobot Bapak Ibu. Kalau lebih ini lagi, itu bisa dibuat aplikasi kayak decision support system atau sistem pendukung keputusan. Jadi dengan profil ini tadi, ya profil ini dengan background pendidikan ini, mungkin background pendidikannya bukan IT, tetapi dia sudah lama menjabat kepala bidang atau kepala seksi yang terkait IT karena tupoksinya ini dan dia kinerjanya bagus. Bisa saja dia nanti akan muncul nilai tertentu sehingga dia diusulkan untuk bisa menjadi kepala bidang atau kepala dinas Kominfo. Tetapi dengan metode itu setiap alasan perpindahan itu ada justifikasinya. Saya tahu beberapa jabatan itu politis, tetapi setidaknya bisa memberikan masukan kepada beliau-beliau yang mengambil keputusan bahwa selain keputusan politis ada pertimbangan analisis jabatan, analisis kinerja sebelumnya, dan itu lewat integrasi. Ketika Bapak Ibu berpikiran untuk melakukan analitis data analitik dengan big data, nah itu pertanyaannya, kenapa butuh big data? Gitu. Big data itu pengertiannya adalah sebuah data yang volumenya besar, variasinya banyak, lalu perubahannya cepat. Kalau untuk manajemen SDM, rasanya kalau big data, rasanya apa? Bapak Ibu akan melihat apa? Karena perubahan-perubahan yang banyak itu misalnya apa sih, kita kan tahunya kalau perubahan banyak itu kayak orangnya mau kemana ya, transportasi, orangnya pergi kemana gitu ya. Rasanya bukan big data yang Bapak Ibu butuhkan. Yang Bapak Ibu butuhkan adalah data warehouse sebenarnya. Data warehouse untuk ngumpulin semua data-data. Dan biasanya perubahan data tentang seseorang itu nggak begitu banyak, nggak begitu sering ya, variasinya nggak begitu banyak, nggak begitu sering. Kalau big data itu ya itu tadi, tiap menit berubah, tiap ini berubah, Bapak Ibu mau tracking orangnya pergi kemana gitu, sehingga keputusan harus diambil cepat. Saya pikir data analitiknya berdasarkan integrasi sama data warehouse, Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan big data untuk mencari kayak ini ya, pergerakan pasien COVID-19 gitu. Pergerakan pasien COVID-19 itu bisa pakai big data. Jadi data lokasi itu kan dia berubah terus. Itu bisa. Tapi kalau kinerja itu saya pikir pakai database, lebih kompleks lagi pakai data warehouse. Data analitiknya nanti pakai modeling matematika, dibikin aplikasinya sistem pendukung keputusan, bisa memberikan saran orang ini cocoknya mana atau orang ini layak nggak jadi kepala dinas, itu bisa gitu.